Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, Bakenapa gelasikan ngerti wansah dengan NPM 2313046057. Jika mahasiswa pendidikan bahasa Lampung angkatan 2023 kelas 6A. Didija, sikam haga menampilkan video 8 keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Selamat menghayun tabiun. Ya pun. Adik abang segini lupa apa jawab nih coba kamu lihat kabar adik abang segini. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau teman jawab sini. Coba. Baik, boleh kita kelas silahkan mingguan sama pelajaran. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dua ini juga. Selanjutnya adik aku mau sungin. Oke, mau sungin bapak siapa yo? Cinta Adinda. Rosa Dina. Yuda Putra. Oke, bawai aku sungin. Semakin kamu mulai pembelajaran makan di sini, coba nyampai, kemudian ada fungsi mama, bawai kecil, juga. Oke, baik. Sapa siapa dulu kamu Nabi belajar tentang api. Betul, nanti kamu belajar tentang pil sendiri. Mandi sinci, kamu agak belajar tentang siapa kamu nengok. Nabi apakah ada yang pandai di minggu-minggu kamu belajar api? Betul, mandi sinci kamu agak belajar tentang wawarahan. Ya, lebih tepatnya menanggapi teks wawarahan. Walaupun tujuan ada pembelajaran kamu tentang menanggapi teks wawarahan sinci, lepas harap uji studi ini dapat menyimak teks wawarahan dengan memperhatikan isi informasi yang bisa saya sampaikan dalam teks wawarahan sinci. Muni dapat membaca teks wawarahan buat memahami tema, tokoh, peristiwa, amanat ini, serta menanggapi teks wawarahan secara lisan melalui penyampaian pendapat, kritik, saran, tanggapan sederhana. Selanjutnya, walaupun pengertian dari teks wawarahan sinci adalah berupa cerita berdrama atau suatu cerita saya dasarnya disampaikan secara lisan melalui mulut ke mulut. Nah, umum nih berisi cerita rakyat turun-temurun tentang tokoh-tokoh yang memiliki peran strategis di masa lalu, yaitu tentang sejarah-sejarah berdirinya Lampung dan masih banyak lagi dengan berbagai karakter tentunya, ada yang antagonis atau jahat, juga protagonis yang baik. Nah, waktu ini jenis-jenis teks warna CD, num. Siapa saya lagi baca kok num CD, silakan Yuda. Sepertemu hikayat, kedua dongeng, lego mitos, lepa epos, kelewat kegiatan dan sampai. Oke, dengan dua Yuda. Nah, lebih lanjut lagi. Hikayat, sini merupakan sastra saya berisi tentang kisah atau dongeng. Waktu mitos, dengan peristiwa kepercayaan saya dipa keberadaannya tak tentu kuat, jadi hanya cerita-cerita rakyat semata. Waktu ini, dongeng, sini kisah saya bersifat imajinatif, mendidik. Contohnya di dalam tepung dan Rana, saya sangat populer. Waktu mitos, epos, cerita pahlawanan, buat cerita bintang dan sejenis ini. Buat berbeda, cerita rakyat tentang satu tempat, dua putri petani yang sedih, ketung, sengawan, si bungsu tujuh bersaudara, cerita Tuhan Ratu Kelinting. Buat fabel, sedih cerita tentang hewan. Saya berperilaku layaknya manusia, berdomeng puyuh, kerbau. Selanjutnya tentang teks tanggapan. Sinci merupakan teks saya berisi tanggapan yang komentar terhadap peristiwa fenomena
ucapan, perbuatan, suatu karya. Sedipan nanti Bapak akan menunjukkan sebuah contoh teks suara. Ini Bapak harus menanggapi teks suara tinggi, gitu yuk. Apa cara menanggapi langkah-langkah untuk teks suara tinggi? Pertama temui membaca, menentukan tema, mengenai topik tulisan. Kedua membangun topik dalam paragraf. Ketiga menyusun gagasan ide, memperjelas secara beruntun juga logis. Keempat mencermati perhatian serta meneliti kembali teks agar sesuai KBBI UMI. Buat saya ada menulis dua dicat. Aman. Oke, berarti kakak paham ini ya, cuma materi warahan tinggi. Oke. Kalau ini mengatur di depan bijak, kita contoh warahan anjak dongeng. Bijak buat tentang kerugian olahraga dan olahraga Bapak agak baca kok. Setelah depan setelah baca sedikit Bapak Kilo untuk menanggapi teks dongeng ini. Legenda ini mengisahkan ular naga yang bersemayam di danau Ranau. Jelmaan dari teman pusaka bernama Teluk Gangsa ini keluarga besar di sekitar danau. Dikutkan oleh mengaku seorang pria dari Gunung Aji Ranau menikah dengan sebuah yaitu sistem matrilineal Bakas Mandalampung. Lahirlah 7 putra yang dikenal sebagai Tian di Ujong, tersebar di berbagai wilayah Lampung dan Banten. Keluarga Sindi memiliki pusaka kentongan Teluk Gangsa yang suaranya konon terdengar hingga Pulau Jawa. Pusaka Sindi dicuri keluarga suami dan diledak di danau Ranau dalam perjalanan. Keesokan harinya, kentongan berubah menjadi ular naga, legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa dokumentasi tertulis. Keturunan sebuah yang masih meyakini ular naga itu menghuni danau Ranau. Mistis di sekitar danau selalu dikaitkan dengan keberadaan sang naga. Nah, Sinji merupakan contoh warahan berupa dongeng. Saya dipa dongeng Sinji, Bapak harus jelaskan keberadaannya maklum tentu. Maklum tentu di mana, maklum tentu kepastian ini atau keberadaan ini pasti atau tidak. Nah, jika Bapak harus menyiapkan sebuah teka-teki silang, saya harus nanti isi sini. Jadi, tolong putih isi lalu ajak teks Sinji putih pilih temanya api, terus jawab pertanyaan sebagai bijak. Tolong perhatikan semuanya ke depan sini. Nah, akan coba baca kok, silakan berhenti. Support jawaban Anda cerita teks warahan dongeng sini. Silakan. Oke, baik, habis selesai. Oke, maju. Sampai saya siap. Buat Niko jawaban ini. Minimal 3 jawaban kok. Silakan Yuda maju di depan. Oke, bijak. Pak tunjuk kok. Nah, itu Bapak Niko cerita beragam sedikit. Nah, ini saya dijawab sendiri kan. Saya pertama mendata, aktivisi yang mendata. Siapa juga? Saya pertama juga karena tempat legenda ular naga berada itu Ranau Bapak. Oke, sekarang juga adik teman ini Ranau. Bawa juga lanjut. Kemudian Serikua Wendo pulau yang disebut bisa mendengar suara pusaka. Itu jawabannya adalah Pulau Jawa, Bapak. Betul atau tidak? Betul. Jadi lanjut saya turun Bapak buat nama pokok dalam cerita. Nama pokoknya itu baik mengaku, Bapak. Oke, benar atau tidak? Oke, nanti bandingan dua juga tepuk tangan segini. Silakan. Nah,
suatu aktivitas yang dipakai hadu menanggapi tes suarahan mencakup Pak saya dijelas Kodino. Nah, semakin hal untuk pembelajaran kami sendiri. Buat saya dulu tentang teks tanggapan sendiri. Kak Muhammad seperti ini hadu paham sini yo. Oke. Semakin hal mengakhiri kegiatan kami sendiri. Apa saya lakukan untuk pembelajaran kami sendiri? Oke, silakan. Dari sekolah menerima Wah, dengan dua yang mana akan jawab tadi? Betul. Jadi deklarasi tinggi adalah tradisi lisan berupa cerita rakyat dan menjadi drama dan disebarkan melalui lisan. Ini tujuannya adalah untuk melestarikan cerita-cerita sejarah yang tidak terdominasi secara tertulis. Baik, saya jawab oleh kami sini. Untuk minggu depan kami agak menulis teks cerita, tapi siap kok salah satu topik atau tema teks cerita atau teks suara sini. Jadi Pak di kelas benar ditulis cerita singkat atau teks suara singkat. Sekian paham? Baik. Oke, sekian dulu Bapak sampai kok. Bapak ucapkan yang manihan, mengakibat salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak luar yuk. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual, observasi lapangan atas nama calon guru Nur Irwansyah, NPM 23130466057. Yang pertama, tandai keterampilan berkomunikasi antar pribadi yang Anda amati dengan memberi tanda checklist, menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, menangani emosi siswa. Baik. Kemudian menempatkan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, membantu menilai. Baik, kegiatan setiap orang, menyediakan alat, menyediakan sumber, cara membantu siswa, jika iya, baik. Apakah cara pendekatan guru menyenangkan, menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, baik.